biasa seorang Ferry Kurtis, pemuda Purwakarta. Oh, yes. Dari mana Yasa, tapi luar biasa. Syair-syairnya juga tidak sembarangan, bukan saja membumi tapi juga melangit. Tepuk tangan untuk Ferry Kurtis bisa menciptakan lagu dalam waktu yang sangat singkat. Salah satunya yang tadi kita ikuti bersama di refrennya sampai beres, itu diciptakan sangat singkat, entah berapa waktu itu ya. Berapa hari itu? Ekonom PKS dia untuk memutuskan sesuatu dalam persoalan 1 jam dia membutuhkan keputusan itu sekian.
sekian jam. Ya, jadi artinya saya membaca tentang cerita ini dan saya minta kepada mereka, lalu saya mencoba untuk menerjemahkan ke dalam lagu dan menjadi semangat Gelora ini. Masih banyak yang bisa digali dari seorang Ferry Kurtis sebetulnya, dan tadi Gelora Indonesia dengan apa namanya, dengan irama yang menggelorang penuh semangat itu telah menitipkan pesan kepada kita bahwa kita harus bisa bersemangat terus, bergelora terus menyambut Indonesia yang sudah harus kita isi hari-harinya, bukan lagi untuk menyesali hari-hari yang sudah pergi, tapi kita harus mengisi jauh lebih baik lagi ke depan. Baik, itulah sekelumit tentang Ferry Kurtis. Nanti juga akan tanya lagi. Dan di samping kanannya ada teman-temannya, ada Kang Krisna. Kang Krisna coba berdiri dan menghadap sedikit ke sana. Ya. Berdiri sebentar aja. Nah, ada menghadap ke sana. Ya, coba ditelek-telek begitu ya kalau orang Jawa Barat. Kang Krisna kelahiran Bone juga. Oh enggak ya? Silakan dulu. Kok mirip banget. Dan yang di sebelah kirinya Kang Ferry Kurtis ada Kang Yopi yang selalu disiplin dengan prokes protokol kesehatan. Baik, kita akan berbincang-bincang dengan sang ketua umum kita semuanya, Pak Muhammad Anies Mata LC, yang di acara ini adalah silaturahmi atau hajatannya DPW Gelora Indonesia Jawa Barat, ya. Dan kita akan mendengarkan berbagai pertanyaan-pertanyaan dari saya, tapi sebelumnya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Beliau adalah Haji Muhammad Anies Mata, tepat tanggal lahirnya di Bone 28 Oktober 1968. Kemudian status sudah menikah, ingat ya, sudah menikah. Dan sudah dikaruniai anak 9 anak. Dan angkanya 9 lagi. Anaknya 10. 10, sudah nambah lagi 10. Tapi dari yang ibu yang ini juga. Ya, 10 ya. Baik, pekerjaan beliau adalah Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, walaupun pada hari-hari yang lalu atau tahun-tahun yang lalu, pada tahun 98 sampai 2010, beliau juga sekjen salah satu partai dan beliau juga mendirikannya seperti di Gelora. Beliau adalah juga seorang pendiri, ya, pendiri dan juga sekarang menjadi ketua umum, dan juga beliau pernah menjadi wakil ketua DPR RI tahun 2009, tahun 2013, dan nanti mungkin 2024 jadi presiden Indonesia. Baik, Pak Anies, ada yang ingin saya tanyakan, ini menggelitik sekali. Di saat masyarakat saat ini sedang turun kepercayaan terhadap partai politik, ini Pak Anies kok nekat-nekatnya? Apa karena memang orang Bone suka nekat-nekat atau gimana? Membuat partai politik namanya Gelora Indonesia, Gelombang Rakyat Indonesia. Kenapa bisa begitu? Jadi di seluruh dunia sekarang ada ketidakpercayaan kepada negara. Bukan cuma partai politik ya, tapi juga kepada negara sebagai organisasi. Negara atau pemerintah, Pak? Negara. Negara ya? Maksudnya orang kan bernegara sebagai satu kebutuhan sosial untuk menyelesaikan masalah bersama. Ya kan? Betul. Nah, wujudnya ini kan dalam bentuk organisasi yang namanya pemerintah itu kan. Sekarang ini kita menghadapi krisis yang sangat besar yang menunjukkan bahwa ternyata negara tidak mampu menghadapi krisis tersebut. Jadi ada kepercayaan yang menurun kepada organisasi besar ini. Dan karena itu hampir semua organisasi turunan dari situ, seperti partai politik, secara otomatis menghadapi penurunan kepercayaan. Juga penurunan kepercayaan. Apalagi krisis yang sekarang kita hadapi ini adalah krisis yang saya ingin menyebutnya sebagai krisis berlarut. Maksudnya dia akan berlangsung lama, bersifat multidimensi, dan yang lebih buruk lagi itu sistemik. Jadi krisis ini ini akan menjadi faktor
disrupsi besar-besaran bagi seluruh sistem kita hari ini sampai beberapa tahun yang akan datang. Nah, karena itu saya bisa mengerti kalau orang itu sebenarnya tidak percaya bukan hanya kepada partai politik, tapi sekali lagi juga kepada negara itu ya. Nah, justru di tengah situasi ini saya dan teman-teman menginisiasi berdirinya Partai Gelora. Dan kita sebut nama partai ini Gelombang Rakyat Indonesia. Saya mau jelaskan dulu semangatnya ya. Jadi rakyat itu asal katanya dari bahasa Arab. Artinya ro'iyah. Ro'iyah itu artinya adalah sesuatu yang dirawat. Sesuatu yang dirawat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah disebutnya ra'in, yang pemelihara. Makanya penggembala disebut juga ra'i karena dia memelihara gembalaannya kan. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dia pelihara itu. Nah, jadi di sini ada makna lain yang masuk di samping dari pemeliharaan, yaitu pertanggungjawaban. Jadi tanggung jawab dan pemeliharaan ini adalah dua kata yang melekat dalam kata rakyat. Itu ya. Ini artinya apa? Setiap orang itu bertanggung jawab atas masa depannya sendiri. Jadi kita tidak bisa menyalahkan negara yang tidak mampu. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah yang tidak mampu. Pada akhirnya pemerintah ini kan berasal dari kita-kita juga nih, rakyatnya ini kan. Dipilih oleh kita juga. Iya, kita juga yang memilihnya. Iya kan? Ya. Karena itu Rasulullah SAW juga dalam hadis lain mengatakan, kaifa ma takunu yuwalla alaikum, seperti apa keadaan kalian, seperti itulah pemimpin yang diberikan kepada kalian. Jadi saya ingin merubah cara kita berpikir. Daripada kita mencelah, mengkritik negara, menegasi pemerintah dan seterusnya dan seterusnya. Lebih bagus kita ambil alih tanggung jawab bahwa masa depan ini adalah tanggung jawab kita sendiri. Kitalah yang bertanggung jawab, kita yang harus menjadi pelaku sejarah kita sendiri. Dan karena itu saya menggunakan kata rakyat di sini supaya apa? Supaya rakyat ini menjadi pelaku bagi sejarahnya sendiri. Supaya kita, rakyat Indonesia ini, bertanggung jawab atas hari ini dan masa depan kita sendiri, dan berani mengambil seluruh resiko untuk menciptakan kehidupan kita yang lebih baik. Dan itulah sikap Gelora. Itu dulu ya. Nah ini semangat ini saya tambahkan di belakangnya kalimat gelombang. Gelombang. Untuk menunjukkan energi. Sebab kalau kita mau mengambil alih tanggung jawab, merumuskan peta jalan masa depan kita menghadapi semua tantangan, yang kita perlukan itu adalah mengkonsolidasi semua energi kita. Kekuatan kita menjadi satu kekuatan. So, kalau kita jalan sendiri-sendiri, seperti sapu, itu lidi itu kalau sendiri kan dia nggak bisa menyapu. Tapi kalau dikumpulkan dia bisa menyapu. Nah, kata gelombang ini itu kan artinya menyapu bersih seluruh tantangan yang ada di depannya. Nah, rakyat ini kalau ingin menjadi pelaku sejarah dengan semangat sebagai gelombang, baru kita bisa hadapi krisis yang besar yang sekarang sedang menantang kita ini. Lalu modal apakah gerangan Pak Anies mendirikan Partai Gelora Indonesia? Karena kan saat ini tidak mudah untuk membuat sebuah partai di tengah-tengah suasana negara yang sedang krisis. Modal saya itu adalah mimpi. Saya ulangi kembali, modal saya adalah mimpi. Dan ini adalah modal kita semuanya di Partai Gelora. Makanya hari lahir partai ini kita bikin bersamaan dengan hari lahirnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda isinya apa sih? Kan mimpi itu. Nah, supaya kita memahami ini, peristiwa ini dengan baik, saya ingin kembali sedikit ke latar sejarah itu ya. Kita ini kan sudah menghadapi penjajahan ratusan tahun kan. Ada banyak perang lokal di daerah, tapi semuanya berujung kekalahan.
Iya kan? Iya. Iya nggak? Betul. Akhirnya kita sampai kepada satu kesimpulan, terutama di akhir abad ke-19 ya, bahwa semua model-model perlawanan ini tidak akan membuat kita survive sebagai bangsa, sebagai rakyat. Jadi kita membutuhkan satu metode baru dalam perlawanan. Tapi metode baru ini mengharuskan kita melebur semua struktur sosial dan politik di masa lalu. Jadi misalnya kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara. Ini nggak bisa eksis kalau dia berlangsung seperti itu terus. Ini harus dilebur menjadi satu entitas politik baru. Kita ini terdiri dari banyak etnis, iya kan? Ini nggak bisa melawan sendiri-sendiri, iya kan? Seperti lidi saat. Nah, jadi ini harus dilebur jadi satu. Tapi kalau ada banyak identitas dilebur jadi satu, kan kita perlu identitas baru. Jadi artinya apa? Untuk melakukan perlawanan, untuk survive menghadapi tantangan besar yang kita sudah gagal, generasi-generasi terdahulu gagal menghadapinya selama ratusan tahun, kita perlu satu entitas baru. Dengan melebur seluruh kerajaan-kerajaan ini jadi satu, jadi republik, dan seluruh etnisitas ini menjadi satu identitas baru, jadi bangsa baru namanya Indonesia. Iya kan? Kan itu yang terjadi kan? Nah, pada awal abad ke-20 dimulailah perlawanan nasional, pergerakan nasional itu. Ada Budi Utomo, ada Syarikat Islam dan seterusnya ya. Nah, simpul dari kesadaran nasional ini 20 tahun kemudian disatukan oleh anak-anak muda dalam peristiwa Sumpah Pemuda itu. Jadi Sumpah Pemuda ini menyatukan kesadaran kita yang berserakan ini dalam satu simpul identitas baru namanya Indonesia. Jadi waktu anak-anak muda itu mengucapkan Sumpah Pemuda, apakah penjajahan selesai? Kan enggak. Masih jauh kan. Tapi yang sudah terjadi itu adalah lompatan dalam pikiran, dalam imajinasi. Walaupun kita dijajah, kita sudah punya nama baru, namanya Indonesia. Ya. Dan kita melawan atas nama baru itu, atas nama Indonesia. Jadi tidak ada lagi orang Aceh, orang Ambon, orang Bugis, orang Jawa, tidak ada lagi. Kita semua adalah orang Indonesia. Kita melawan sebagai orang Indonesia. Itulah Sumpah Pemuda. Tidak ada yang berubah dalam kenyataan, tapi yang berubah di sini. Hanya beberapa tahun kemudian akhirnya kita merdeka. Ya kan? Dengan semangat itu tadi. Waktu kita merdeka tahun 45 yang terjadi apa? Kita punya negara, tapi kita sudah jadi bangsa sebelumnya. Iya kan? Kita sudah jadi bangsa, baru kita jadi negara bangsa yang merdeka, berdaulat. Tapi identitas ini disatukan, diikrarkan pertama kali oleh anak muda. Nah sekarang, kita ini sudah merdeka, kita sudah menjadi Indonesia dalam gelombang pertama. Kita sudah mendirikan negara bangsa modern yang relatif kuat. Yaitu di masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi ini kan. Indonesia ini kan bagaimanapun jelek-jelek begini kan anggota G20 kan. Disebut negara miskin enggak, disebut negara sangat maju juga enggak. Ya kan? Ada di tengah-tengah lah ini kan, negara kita ini. Tapi kalau dibanding dengan potensi yang kita miliki, apa yang sudah kita capai ini masih terlalu jauh. Jadi ini ada gap antara potensi dan pencapaian. Nah, kita harus berpikir mengejar gap ini, menutup gap ini. Nah, untuk menutup gap ini kita perlu satu kekuatan, namanya mimpi, untuk menarik seluruh energi kita itu ke situ. Nah, mimpi ini yang saya sebut dengan bagaimana menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia. Jadi modalnya Pak Anies tadi untuk melahirkan Gelora ini dengan mimpi. Memang ada perbedaan antara satu yang mimpi yang satu dengan mimpi yang kedua. Mimpi bagi orang yang bersemangat seperti Pak Anies adalah bangun tidur kemudian melakukan sesuatu dengan penuh semangat. Kemudian yang tipe yang kedua, yang bermimpi yang kedua, dia bangun tidur kemudian tidur lagi dan meneruskan mimpinya. Dia tidak pernah bekerja. Pak Anies, yang membedakan antara Partai Gelora dengan partai-partai yang lain apa kira-kira? Politik narasi. Kita ini datang untuk memberikan pencerahan kepada rakyat.
Kita ingin mengajak mereka bekerja. Kita tidak ingin memanjakan mereka dengan fasilitas. Enggak, kita justru mengajak mereka bekerja bahwa masa depan kita ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Ya kan? Kalau kita terus-menerus menggunakan cara politik lama seperti ini, kita membunuh masa depan rakyat kita sendiri. Jadi kita harus datang menggerakkan mereka bahwa kita yang bertanggung jawab atas masa depan kita sendiri. Nah, ini yang saya sebut dengan politik narasi. Kita datang dengan ide, kita ingin membawa mereka kepada satu mimpi besar bersama. Dulu, waktu para pendiri bangsa ini mengucapkan kata Indonesia, orang juga menganggapnya itu mimpi. Tapi itulah masa depan. Sekarang kalau kita sekedar berpikir menyelesaikan krisis ini dengan pikiran jangka pendek, nanti kita akan terjebak dalam buah si malakama. Misalnya ya, dalam kasus COVID ini. Kesehatan atau ekonomi. Ya kan? Mana ada dua-duanya bisa dipisah. Ya kan? Tidak mungkin dua-duanya dipisah. Sekarang yang kita perlu temukan itu adalah bukan memisahkan keduanya, bukan mendahulukan salah satu di antara keduanya, enggak. Bagaimana menemukan modus, menemukan satu cara untuk kita tetap survive sebagai bangsa di tengah krisis ini, karena COVID ini adalah satu faktor disrupsi, ya kan? Bagaimana kita tidak mengalami disrupsi di tengah kasus COVID ini? Coba kita lihat kan negara-negara semua kan merana sekarang di seluruh dunia kan, dan semua orang bingung kayak gitu kan. Nah, saya memandang bahwa di tengah krisis seperti ini, yang harus kita lakukan pertama itu adalah bukan menyelesaikan sekedar masalah hari ini langsung, tapi membawa dulu simpul besar dalam mimpi ini yang membuat nanti energi kecil-kecil ini semuanya mengalir. Nah, itu cara kita mengubah tantangan atau krisis menjadi peluang. Jadi sekarang kalau menurut saya misalnya, ini orang lagi krisis, Anda bicara 5 besar dunia, justru ini waktunya. Justru ini waktunya itu. Karena orang lain semuanya sedang berpikir krisis. Kita pikirkan yang lebih besar dari krisis itu, namanya peluang. Nah, jadi kita di Gelora ini fokus pada peluang, makanya juga namanya Gelora. Iya kan? Semangat. Karena di tengah krisis, orang bersemangat yang akan menyelesaikan masalah. Orang yang ada geloranya itu yang akan menyelesaikan masalah. Tapi cara kita menyelesaikan masalah gimana? Rebut peluang. Sebab seperti badan kita ini kan dia punya antibodi. Tidak semua penyakit harus kita tutup dengan obat. Harus kita atasi dengan obat. Sebagian penyakit itu akan pergi dengan cara satu, dilupakan. Biarkan antibodi kita bekerja sendiri. Nah, sekarang cara berpikir ini yang harus kita sebarkan kepada publik, bahwa kita ini datang membawa mimpi ini supaya mimpi ini menjadi arus yang mengalirkan energi kita sebagai bangsa. Nah, kira-kira dalam cara pandang seperti ini, saya percaya insya Allah kehadiran Gelora ini tepat waktu. Tepat waktu. Tapi ada satu pertanyaan yang menggelitik saya, Pak Anies. Pak Anies adalah seorang ustadz, nah, partainya Partai Gelora. Saya lihat di platformnya berajaskan Pancasila. Ya. Mengapa tidak platformnya misalnya dengan Islam misalnya atau religius? Kenapa memilih Pancasila menjadi platform? Pancasila ini kan adalah kesepakatan para pendiri bangsa bersama yang memberi ruang kepada seluruh ideologi yang ada di Indonesia. Kita ini adalah bangsa majemuk dan karena itu disatukan oleh platform seperti ini. Jadi seharusnya kita memandang bahwa persoalan dasar negara ini selesai, final. Inilah Pancasila itu. Dan bentuk negaranya seperti NKRI ini. Kita anggap dulu seperti itu ya. Supaya dengan dasar ini kita bisa bekerja. Sebab kalau kita terus-menerus kembali lagi kepada perdebatan masa lalu ini, kita tidak akan pernah maju. Kita ingin stop sampai di sini perdebatan ini. Kita punya tantangan masa depan yang jauh lebih besar. Nah, ini yang ingin kita fokus ke depan ini. Sebab dalam platform besar yang namanya Pancasila ini, tidak ada satu kekuatan yang tereliminasi. Semuanya terangkum di dalamnya. Memang saya mengerti ada orang yang sempit pikirannya yang ingin berusaha menyempit-nyempitkan Pancasila ini milik hanya sebagian orang. Dan itu yang harus kita lawan. Sebab itu merusak masa depan kita itu.
Ini harus kita lawan. Jadi kita harus menjaga platform bersama kita ini, tapi kemudian yang lebih penting adalah mengisinya. Nah, tugas kita di Gelora ini adalah mengisi platform yang sudah kita sepakati bersama ini. Bagaimana cara kita mengisi? Dengan cara menetapkan peta masa depan baru. Nah, peta masa depan baru inilah yang saya sebut dengan gelombang ketiga. Gelombang ketiga. Nah, gelombang ketiga ini adalah gelombang di mana bangsa Indonesia sudah selesai dari pekerjaan rumahnya. Dia sudah menjadi Indonesia, dia sudah menjadi negara bangsa modern yang relatif kuat, tetapi potensinya masih terlalu banyak tersisa. Dan kalau ini dimaksimalkan, bangsa ini bisa menjadi salah satu pemimpin dunia. Ini yang harus kita capai sekarang. Daripada kita berdebat tentang masa lalu itu tadi. Nah, kita ingin membawa bangsa Indonesia ini kepada cita-cita yang lebih besar. Bagaimana menjadikan negara besar ini menjadi salah satu pemimpin dunia di masa yang akan datang. Itu dia, karena masalah rumah tangga kita seharusnya relatif sudah selesai. Iya, luar biasa. Satu lagi pertanyaan sebelum kembali ke Kang Ferry Kurtis ini. Partai Gelora didirikan 28 Oktober 2019. Pas di hari ulang tahun Pak Anies juga, pas lahirnya sebuah pemuda. Ini luar biasa. Dan ini bukan sebuah sebuah kebetulan, tapi ini adalah sebuah takdir yang memang sudah diatur dari Loh Mahfuznya lah, kira-kira begitu. Pertanyaan saya, sekarang sudah 1 tahun, artinya 2019-2020, apa yang sudah dilakukan oleh Partai Gelora? Alhamdulillah kita sekarang ini bersyukur sekali ya, karena struktur Partai Gelora ini berkembang dalam waktu sangat cepat sekali ya. Sejak kita mendeklarasikan berdirinya tahun lalu, sekarang kita sudah punya struktur di seluruh provinsi, di sekitar 98% kabupaten kota, dan mudah-mudahan insya Allah sampai Desember ini seluruh kabupaten kota dari yang berjumlah 514 insya Allah ini sudah penuh dengan struktur kita. Dan mudah-mudahan insya Allah sampai bulan April tahun depan struktur kita di DPC di kecamatan yang berjumlah sekitar 7.230 kecamatan seluruh Indonesia, mudah-mudahan juga insya Allah sudah penuh. Dan saya bersyukur sekali karena teman-teman di Jawa Barat ini sudah relatif paling dulu mengejar memenuhi target ini. Jawa Barat paling ini bergelora gitu ya. Paling bergelora, auranya beda memang. Senang sekali dan banyak hal yang bisa diambil dari pemikiran Pak Anies. Tapi kita hiburan dulu sejenak, rehat dulu sejenak. Kita kembali ke Kang Ferry. Anak muda harus di depan, mampu singgah pimpin barisan. Anak muda yang luas pandangan, tak mau asal bergaya di muka. Anak muda harus cepat, mampu bersikap cerdas dan berjiwa pembelajar, jangan diam, ayo berkarya. Dan saya ini terlalu padat oleh keluhan, saling caci, saling memaki, mengkerdilkan bangsa sendiri. Kebinekaan adalah takdir kita, anugerah mulia bangsa Indonesia. Pahami kembali sumpah pemuda, mari duduk satu meja, nikmati kopinya.
muda harus cekatan, mampu bersikap cerdas dan pintar. Anak muda berjiwa pembelajar, dia takkan diam. Ayo berkaryalah. Di negeri dan kaya ini terlalu padat oleh keluhan, saling caci, saling memaki, mengkerdilkan bangsa sendiri. Kebinekaan adalah takdir kita, anugerah mulia bangsa Indonesia. Pahami kembali sumpah pemuda, mari duduk satu meja. Nikmati apa? Nikmati kopinya. Mari duduk satu meja, nikmati. Mari duduk satu meja, nikmati kopinya. Ini sebuah apa namanya keajaiban, Pak Anies. Ya. Apa yang dinyanyikan oleh Ferry Kurtis justru apa yang disampaikan oleh Pak Anies tadi. Hampir semuanya dirangkum menjadi sebuah lagu. Anak Muda Indonesia. Karena saya baru ketemu hari ini. Ya, Baru ketemu langsung hari ini. baru ketemu. Ya, saya pikir begini Pak Anies, saya pikir bahwa pertemanan itu bukan pertemanan lama dan tidak, tapi menurut saya adalah hati. Masya Allah. Karena bagaimana menurut saya sebuah frekuensi itu bisa disatukan. Dan saya akan tahu jawabannya ketika Pak Anies sekarang berbicara dan saya sudah punya lagunya. Berikutnya Pak Anies bicara dan saya akan punya jawabannya dengan lagu itu sendiri. Dahsyat. Begitu. Termasuk apa? Termasuk bahasa ibu Pak Anies akan saya nyanyikan. Waduh. Nanti. Jadi karena saya alhamdulillah saya bisa berkeliling Indonesia dan saya pikir bahwa gelora anak muda Indonesia memang harus digelorakan. Tapi pesan dari anak muda Indonesia adalah hanya orang yang mau belajar yang bisa bangsanya maju. Makanya saya jelek-jelek begini, saya duta literasi Indonesia juga. Enggak jelek. Enggak jelek. Ganteng. Nah, jadi maksud saya adalah bagaimana menggelorakan Indonesia salah satunya adalah dengan membaca dan mendengarkan lagu. Luar biasa. Asal tahu saja nih teman-teman bahwa Kang Ferry Kurtis asal Bandung kelahiran Wanayasa Purwakarta ini pernah dijajal untuk menciptakan lagu secepat kilat 4 hari, bukan waktu yang lama tapi sangat cepat. Yang memintanya adalah seorang Presiden Joko Widodo menciptakan lagu judulnya harus Pancasila. 4 hari selesai. Saya pengen dengar syairnya saja. Lagu Pancasila. Nah, saya buka dulu di sini sedikit. Dengar. Ini sebuah pertanyaan yang sangat mendadak dan membuat saya ini. Saya suka yang mendadak-dadak biasa. Intinya adalah gini, genggamlah tanganmu, bahkan saya berpeganglah jadi satu untuk kejayaan negeri. Tanah airku, tempat lahirku, tanah yang mulia, semua untuk semua. Karena saya merangkum dari semua untuk semua, tanah yang mulia dan semua untuk semua adalah pidatonya Bung Karno pada saat itu. Jadi saya pada saat itu saya harus menonton beberapa film, beberapa pidato. Gitu. Jadi saya mengatakan bahwa fajar pagi datang, semesta nyanyikan kehidupan. Anugerah ilahi Pancasila lahir di bumi seperti ini. Aku bangga jadi putra Indonesia. Tanah yang kucinta hidup sepanjang masa. Cintaku untukmu, itu baru yang pertama. Lalu yang bait kedua, laut luas terbentang dari Sabang sampai Merauke. Suku budaya berbeda, cermin Bhinneka Tunggal Ika. Aku bangga menjadi bangsa Indonesia. Bangsa yang kucinta hidup sepanjang masa. Cintaku untuk. Jadi genggamlah tanganku,
Bahkan saya mau berpegang jadi satu untuk kejayaan negerimu. Tanah airku, tempat lahirku, tanah yang mulia. Semua bersatu. Pak Anies, Bapak pernah mendengar lagu itu? Belum pernah pasti. Belum. Tapi pembicaraan kita tadi ada dalam lagu Pancasila tadi. Wah. Dan yang luar biasa, Partai Gelora memiliki ajas Pancasila dan sudah dijelaskan di Pak. Ini ada chemistry yang luar biasa antara Pak Ferry dengan Pak Anies ini luar Ya, biasa. Tuhan yang mengatur. Tuhan yang mengatur, betul. Tuhan yang mengatur. Energinya sama, betul. Baik, sebelum kembali lagi ke pertanyaan ke Pak Anies, kami ingin mempersilahkan dulu ada dua patah kata, asal jangan patah hati sajalah kira-kira. Yang pertama saya ingin mempersilahkan kepada Ketua Bangter, Bapak Ahmad Zairofi untuk menyampaikan sesuatu dan lain hal kira-kira. Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia Bapak Muhammad Anies Mata, yang pada 28 Oktober bersama juga kelahiran Gelora ini berulang tahun. Kita doakan selalu panjang umur, sehat, dan sukses memimpin Gelora Indonesia dan memimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Amin. Yang saya hormati Wakil Bangter II, Haji Zulkarnain, yang saya hormati Ketua DPW Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat, Haji Haris Juliana, memang memimpin Bangter II ini meskipun jangkauannya dekat tapi luar biasa amanah Pak Ketum ini yang diamanahkan ke kita. Mudah-mudahan bersama juga dengan Pak Haris Juliana dan teman-teman DPW Jawa Barat, DPD dan DPC dan nanti PAC, kita bisa mengemban amanah Partai Gelora ini untuk menyukseskan apa yang tadi Pak Ketum sampaikan, mimpi besar kita yang akan datang. Mudah-mudahan di ulang tahun yang pertama ini menjadi tonggak yang kita awali tahun yang pertama ini dengan baik dan kita bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Di Jawa Barat tentu saja adalah gabungan antara orang-orang kreatif dan juga tokoh-tokoh yang besar. Kolaborasi ini insya Allah akan melahirkan temuan-temuan baru untuk mengisi gap antara capaian yang baru kita capai dengan potensi yang seharusnya kita miliki. Saya kira itu saja sebagai catatan dan mudah-mudahan ini adalah hari ulang tahun untuk kita semua. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya yang ditunggu-tunggu untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya dari Ketua DPW Provinsi Jawa Barat Partai Gelora, Kang Haris Juliana. Yang saya hormati Pak Ketua Umum, ya, Pak Anies Mata, yang saya cintai, juga Pak Ahmad Zairofi, ya, Ketua Bangter, di sini juga hadir, alhamdulillah, Kang Gunawan, ya, saya Kang Gunawan karena di Bandung, Kang Beni itu ya. Barusan berbisik Pak Anies ke saya, sehari ini ulang tahun saya, katanya. Semoga Kang Gunawan bisa diberikan keberkahan usianya dan diberikan kesabaran karena sudah lama nggak pulang juga. Nah, Kang Gunawan ini adalah wakil ketua bidang SDM ya, jadi orang penting di Partai Gelora. Kemudian yang saya cintai juga Bung Ferry Kurtis ya, sahabat saya ya, terima kasih sudah hadir. Saya sampaikan tadi cita-cita saya sudah terlaksana bisa menghadirkan Ferry Kurtis di acara Gelora ya. Ya, kemudian juga Kang Beni ya, saya sebut Kang Beni ini orang yang punya suara terbaik di Jawa Barat. Ya. Asal jangan lihat wajahnya ya. Tapi emang paling terkenal beliau ini dari suaranya. Ya, ini sahabat saya udah lama juga dan kemudian saya harus
menyapa juga teman-teman Kang Ilham ya, yang sudah hadir menjadikan seluruh acara ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang baik. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman pengurus DPW Jawa Barat yang hadir hari ini ya. Alhamdulillah Pak Ketua ya, sekaligus ini juga laporan ya bahwa acara hari ini adalah ini di acara ulang tahun pertama Gelora di Indonesia ini ya, dan Jawa Barat menghadirkan satu agenda penting ya, karena ini juga menjadi konsolidasi awal keseluruhan pengurus Jawa Barat di sini ya. Jadi kalau ada sedikit diacarakan dengan segala rupa, ya namanya juga ulang tahun lah, segala rupa diayakeun ya. Tengartos kan kita nah ya mah ini acara Jawa Barat. Ya. Tapi alhamdulillah saya kira tadi terima kasih Kang Beni tadi sudah mungkin istilah saya mengorek sedikit pikiran Pak Anies ya. Karena bagi kita penting di dalam tahun pertama ini ya melakukan refleksi kembali terhadap pikiran-pikiran Pak Anies dalam pendirian Partai Gelora, ya, untuk mengingatkan kembali perjalanan 1 tahun ini lumayan juga, ya, menguras tenaga, mental, pikiran, ya. Jadi perlu kita kembali lagi merefleksi diri terhadap pikiran-pikiran dasar terhadap pertumbuhan Gelora. Saya kira tadi banyak sekali poin-poin yang sebetulnya memang butuh pendalaman terus, gitu kan ya, dari poin-poin tadi, yang insya Allah mudah-mudahan itu menjadi bekal penting bagi teman-teman di DPW Jawa Barat. Ya, saya juga perlu sampaikan sekarang ini yang sudah terbentuk ada 22 bidang di Jawa Barat ya. Dan ini yang hadir hari ini terdiri dari ketua bidang, sekretaris bidang dan wakil ketua bidang. Makanya agak rempek banyak karena memang jumlahnya juga banyak bidangnya ya gitu. Karena saya kira mengelola partai di Jawa Barat ya dengan sebesar Jawa Barat ini yang mungkin saya hitung nanti ada 36 sampai 38 juta pemilih. Saya harus mempunyai satu pasukan yang cukup baik gitu kan ya. Dan saya kira mereka adalah orang-orang terpilih yang siap untuk menyertai pikiran-pikiran Gelora ya. Dan saya kira ya dari dialog panjang di Jawa Barat mereka juga para pemimpi, ya, bukan, tapi nggak tidur lagi, Kang Beni, tenang aja. Orang-orang yang mimpi kemudian sekarang sudah terbangun karena ada Pak Anies yang memberikan satu kejutan kepada kita, ya, karena Pak Anies menjanjikan ada satu partai baru yang berbeda. Maka ketika tadi dikatakan saya sangat sepakat bahwa politik apa yang mau dibawa, ini politik narasi, ini yang kemudian menggugah. Ya, jadi saya kira kalau disebutkan satu persatu ini potensinya banyak ya. Ini para pimpinan ormas di sini, para pimpinan komunitas di sini, para pimpinan akademisi saya kira juga ada di ruangan ini ya. Mudah-mudahan ini bisa berkonsolidasi ya. Mengingatkan diri kembali dalam mimpi-mimpi yang tadi disampaikan oleh Pak Anies terikat. Dan saya juga ingin katakan bahwa ini juga menjadi satu bagian kuliah perdana Akademi Manusia Indonesia yang nanti mungkin akan kita coba. Tapi tadi dari Kang Gunawan ada bisikan, ya, anak muda Indonesia itu juga singkatannya AMI juga katanya. Jadi nanti mungkin akan digali lagi bagaimana pentingnya tentang Akademi Manusia Indonesia. Ya. Dan kemudian laporan berikutnya insya Allah sampai hari ini struktur di tingkat DPD ya Kota Kabupaten Jawa Barat sudah tuntas ya. Tinggal kita ratifikasi semuanya tentang orang-orangnya, tapi kira-kira sudah terisi seluruh posnya, alhamdulillah. Kemudian saya juga sampaikan untuk tingkat kecamatan Jawa Barat terdiri dari 650 kecamatan dan sudah 98%. Alhamdulillah. Ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan akhir tahun 2020 kecamatan seluruhnya sudah biru. Biru apa namanya? Biru Turkis. Sudah biru menggelora di Jawa Barat insya Allah. Dan seluruh amanah kemenangan insya Allah sudah kita siapkan prosesnya.
Saya kira ini berupa laporan saya Kang Ben dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi modal awal bagi kita untuk melangkah, membuat program dan seterusnya. Ya, kita juga berharap Pak Anies bisa menjaga pikiran-pikiran besar kita dengan narasi-narasi yang bisa membangkitkan mimpi-mimpi yang terus berkembang, mimpi-mimpi yang terus harus kita gelorakan dalam kehidupan nyata kita insya Allah. Dan kita juga berharap lagu-lagu Ferry Curtis juga bisa menyertai kita terus. Ya. dalam perjalanan Gelora ke depan, karena kayaknya udah lama kita nggak hiburan ya. Ya, udah lama. Karena Ferry Curtis udah lama nggak manggung juga ternyata dengan COVID ya. Kan? Lama. Makanya tadi agak beda ininya energinya ya. Saya kira mudah-mudahan ruangan ini mewakili seluruh semangat kita ya. Kehadiran kita di sini, terima kasih Pak Anies sudah memfasilitasi. Sebenarnya saya sudah menyediakan ruang yang jauh lebih besar di Bandung, tapi saya kira banyak kesulitan teknis ya. Jadi hampir 1.000 orang sudah siap hadir dan Pak Anies harus orasi di sana memberikan arahan-arahan, tapi ya kita juga paham terhadap situasi kondisi hari ini. Mudah-mudahan nanti ada waktunya kita bisa melaksanakan agenda-agenda yang jauh lebih besar. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Pak Anies. Selamat ulang tahun untuk Ketua Umum Pak Haji Anies Mata. Ya, semoga banyak umur dan terus memberikan pikiran-pikiran besar untuk Indonesia. Dan selamat tahun Gelora Indonesia. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa membawa Indonesia menjadi kekuatan kelima dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah Kang Haris Yuliana yang memiliki semangat luar biasa dan semangat itu sudah dibuktikan dengan satu fakta yang disampaikan kepada Sang Ketua Umum kita, Bapak Muhammad Anies Mata, bahwa Jawa Barat sekarang ini sudah biru bergelora. Baik, ada menggelitik tadi disampaikan oleh Kang Haris Yuliana tentang Akademi Manusia Indonesia. Ini akan diluncurkan oleh Partai Gelora. Ini apalagi nih kira-kira? Akademi Manusia Indonesia, orang lain Akademi Dangdut Indonesia gitu ya. Ini ada Akademi Manusia Indonesia, apa itu Pak? Jadi ini adalah bagian dari ide keseluruhan kita tentang bagaimana menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. Kekuatan pertama kita untuk itu adalah manusia. Sebab kita ini punya potensi sumber daya alam yang luar biasa. Kalau teknologi itu kan produk manusia. Manusia yang memproduknya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan ini adalah melakukan revolusi mental pada manusia Indonesia ini. Sayangnya di Indonesia ini, penelitian tentang manusia Indonesia itu tidak pernah dilakukan secara mendalam. Jadi kalau kita search misalnya di Google, manusia Indonesia, kita akan sulit sekali ketemu buku-buku yang menulis tentang manusia Indonesia. Padahal profil manusia Indonesia yang seharusnya kita rumuskan terlebih dahulu, itulah nanti yang akan menjadi fondasi dari kebijakan dasar kita misalnya dalam pendidikan dan seterusnya. Jadi kita di sini karena kita menggunakan politik narasi, maka sasaran kita adalah manusia. Manusialah yang ingin kita rubah. Jadi kita buatkan akademi. Kebetulan ketuanya ada di sini nih. Nah, ini Coach Gunawan ketuanya. Ketua dari AMI ini dan sekarang sudah berkeliling ke hampir seluruh wilayah di Indonesia untuk memberikan pelatihan tentang manusia Indonesia ini. Manusia Indonesia adalah fitur penting dan utama bagi pencapaian Indonesia 5 besar dunia. Karena itu konsep AMI ini atau institusi AMI ini, Akademi Manusia Indonesia, adalah fitur paling penting dari Partai Gelora. Kita ingin menjalankan satu cara politik baru, di mana ide dan manusia itu berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, dan kita menjadikan partai politik ini sebagai mesin perubahan yang paling efektif yang pernah kita punya. Makanya fokusnya harus kepada manusia itu. Hanya ketika partai menjadi mesin perubahan yang efektif dan bisa mengubah manusia Indonesia ini menjadi manusia yang bertanggung jawab atas sejarahnya sendiri, menjadi pelaku sejarah,
dan kemudian dia menjadi gelombang, saya rasa insya Allah rakyat akan kembali percaya kepada yang namanya negara, kepada yang namanya pemerintah, kepada yang namanya politik. Begitu cara kita mengembalikan kepercayaannya. Tidak dengan memberi janji, tetapi dengan mengajak mereka semuanya bekerja. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, yang terakhir, bagaimana Bapak memandang Provinsi Jawa Barat ini sebagai provinsi yang terbesar, terbanyak penduduknya? Ini kaitannya dengan pemenangan Gelora di masa depan. Jadi dari dulu para lembaga survei, para peneliti selalu mengatakan bahwa Jawa Barat itu adalah cermin kekuatan semua partai politik di Indonesia. Makanya di Jawa Barat ini jarang ada partai yang menang berturut-turut, apalagi sampai 3 kali misalnya, itu jarang sekali gitu ya. Selalu pemenangnya itu ganti-ganti. Menurut saya salah satu penjelasannya adalah karena masyarakat Jawa Barat ini masyarakat yang paling menyadari betul apa makna narasi, sehingga cara mereka merespon kepada partai politik itu adalah cara yang benar-benar intelektual. Jadi mereka itu tidak pernah punya fanatisme buta. Mereka bukan mudi, tetapi mereka tidak pernah punya fanatisme buta kepada satu ide, satu pikiran, satu tokoh dan seterusnya. Sehingga setiap waktu pilihan mereka bisa berubah, dan itu menunjukkan bahwa mereka itu bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Jadi waktu kita menetapkan target-target kita di Jawa Barat ini, kita menyadari betul bahwa karena Gelora datang dengan politik narasi, kita yakin bahwa inilah yang sebenarnya ditunggu oleh masyarakat Jawa Barat. Jadi kita yakin insya Allah Jawa Barat ini akan menjadi salah satu basis utama Partai Gelora insya Allah itu. Luar biasa. Satu lagi pertanyaan yang penasaran banget. Semuanya juga penasaran semua. Pak Anies ini kalau menyebut nama Anies mata, orang langsung membayangkan sosok Pak Anies dengan wajah yang selalu tersenyum gitu. Gitu ya? Sepakat? Saya mau nanya, pernah marah nggak sih Pak? Apalagi dengan 10 anak, abdi matilu liur. Bapak 10, hiji deui kesebelasan. Pernah marah Pak? Kalau marah sering saya marah. Oh sering? Sering saya marah. Marahnya Tapi gimana kalau Pak? dibanding Sangewa dengan, ya kalau marah? Tapi kalau dibanding dengan senyum, lebih banyak senyumnya. Luar biasa. Sebab Baik. marah itu begini ya, ini falsafah buat kita semua ya. Jangan pernah marah karena tersinggung. Marahlah karena pikiran. Marah yang tersinggung itu menyedot energi sangat banyak sekali. Misalnya karena harga diri, karena terlukai, terhina dan seterusnya. Itu waktu kita marah itu energi kita tersedot banyak sekali. Misalnya waktu orang habis marah perlu istirahat. Tapi kalau kita marah karena pikiran, target tidak tercapai, terus kita marah, ide yang belum terlaksana, kita marah, itu namanya pergulatan. Yang begini marah itu adalah energi. Justru ini. Nah ini yang harus ada. Kalau tadi marah karena tersinggung, itu menyedot energi. Tapi kalau marah karena pikiran, target belum tercapai, di mana-mana kita ketinggalan terus, kita marah justru menjadi energi. Energi itu. Dan itulah semangat. Itulah marahnya Gelora. Itulah marah. Dan tadi kata Kang Ferry Kurtis, itulah anak muda harus di depan. Gak boleh di belakang. Jadi sudah bukan zamannya lagi. Ya. Ada harapan-harapan tertentu untuk Pak Anies dan Gelora, Pak Kang Ferry? Jelas, banyak. Saya membuat lagu tentang narasi kebangsaan dari lagu ini. Lagu saya banyak tentang kebangsaan, tapi sampai sekarang belum ada sponsornya satu. Karena tidak seksi katanya. Iya betul. Bagaimana kita akan membangun kebangsaan jika tidak ada lagu kebangsaan? Saya ada sedikit Pak Anies ya. Bagaimana Jepang membangun sepak bolanya, lalu terciptalah Kapten Tsubasa. Lalu semua orang akhirnya tampil dan menjadi di muka.
Saya ingin memberikan energi pada Pak Anies. Wah, Luar biasa. sombong sekali. Karena lagu ini saya dapatkan di Sopeng. 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 Oh ya. Jadi ceritanya tentang paning itu tadi. Tapi ternyata setiap Indonesia punya kalimat yang sangat menarik. Judulnya apa kabar? Dalam bahasa Bugis ada kareba, kareba madeceng. Dalam bahasa Sunda, kumada pangesto. Dalam bahasa Lombok, berbe kabar, bagus-bagus. Dan Aceh, haba-haba, dan semuanya. Menurut saya, 24 jam Indonesia diberikan oleh Allah yang luar biasa. 12 jam siang dan 12 jam malam. Maka lagu ini saya persembahkan untuk energi itu. Sebetulnya lagu ini lagu keempat. Kita bisa pikir sangat cocok untuk memberikan energi yang baik dalam ulang tahun Pak Anies. Ayo kita dengarkan. Oke. Saya ingin bertanya dulu sebelum kita mulai dengan Pak Anies. Agak kareba, Kareba Madeceng. madeceng. Agak kareba, kareba madeceng, agak kareba. Dalam bahasa Sunda, Kumaha damang pangestu, pangestu. dalam bahasa Indonesia, Apa kabar? Kabar baik, lebih baik. saya ingin bercerita tentang Indonesia. Membelah jalan di punggung gunung pun, menyembah daun hijau rimbunnya kataku. Di setiap kataku demi senyummu, di gelora alam bercumbuku. Agak kareba, kareba madeceng, agak kareba bahasa Sunda. Kumaha damang pangestu, pangestu. Lanjut. Sawah terhampar menguning padinya, angin menari ajak jiwaku singgah. Ikan menari liukan tubuhnya, di gelora ku dapatkan senyumnya. Agak kareba, jawab madeceng, kareba madeceng, agak kareba, tangannya boleh ke atas. Kumaha damang pangestu, pangestu. Sawah terhampar menguning padinya, air mengalir ajak jiwaku singgah. Ikan menari liukan tubuhnya, di gelora ku dapatkan senyumnya. Agak kareba, jawab semua, kareba madeceng, agak kareba bahasa Sunda. Kumaha damang
hambageun Jawa piye kabare api guai kita tanya Pak Anies semua yuk satu lagi gak seru Anies tanya bagus bahasa Sunda. Umahadama jawab. Pangestu. Percuma, tidak sia-sia Kang Aris Yuliana menculik Ferry Kurtis di tengah-tengah kesibukan beliau sare. Karena Kang Ferry Kurtis sama-sama pemimpi, dua-duanya memiliki mimpi besar. Seperti kita semuanya memiliki mimpi besar untuk mewujudkan sebuah karya besar. Baik, sebelum kita berakhir, ada statement apakah gerangan dari Pak Anies untuk warga atau para pengurus di DPW Provinsi Jawa Barat? Hanya satu kata saja itu untuk teman-teman Jawa Barat seluruhnya. Tunjukkan geloramu, orang lain akan ikut bergelora. Cukup. Baik, demikian silaturahmi DPW Partai Gelora Indonesia ke Ketua Umum kita tercinta Pak Anies Mata. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi spirit semangat untuk kita semuanya, energi yang luar biasa untuk mewujudkan pemikiran-pemikiran dan mimpi besar itu. Ferry Kurtis. Kita kerja karena kita ada karena kita kerja. Lakukan yang terbaik selagi kau bisa, lakukan yang terbaik selagi kau ada. Banyak memberi, banyak menerima, banyak yang kau curi pasti ada yang tercuri. Kita ada karena kita kerja. Kita kerja karena kita ada. Pesannya ini, lakukan yang terbaik selagi engkau bisa. Lakukan yang terbaik selagi engkau ada. Banyak memberi, pasti banyak menerima. Banyak yang kau curi, pasti ada yang tercuri. Lakukan yang terbaik selagi engkau bisa. Lakukan yang terbaik selagi engkau ada. Lakukan yang terbaik selagi engkau bisa. Lakukan yang terbaik selagi engkau ada. Oke. Banyak memberi, pasti banyak menerima.